Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu. Kawan, pagi hari ini senang sekali bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga rasa yang sama ya, senang, bahagia, dan tentunya sudah bersyukur. Alhamdulillah, pagi hari ini diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk menghirup udara yang sejuk, menikmati momen-momen tak terlupakan tentunya bersama keluarga ketika pagi hari bisa ke masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian pulang menyapa tetangga, Masya Allah indahnya gitu ya. Kemudian lanjut lagi aktivitas. Rasanya itu syukur yang tak terhingga yang harus selalu kita ucapkan. Dan Alhamdulillah juga kawan, pagi hari ini kita sudah bertemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya sehat Pak Ayu. Alhamdulillah sama Ustadz. Aku seneng ya. Masya Allah. Nyopo tak disii. Alhamdulillah. Insya Allah Ustadz Mim juga sehat ya. Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat, Allah Akbar. Allah Maha Besar. Semoga kawan-kawan semua juga sehat. Amin, semua. amin ya Robbal Alamin. Masya Allah. Nah, kalau ngomongin sehat ini kan akhirnya ini ya Ustadz ya, mengingatkan pada panutan kita baginda Nabi Muhammad ya Ustadz ya. Iya. Yang mana beliau itu jarang sakit ya Ustadz ya. Iya, benar. Kita ini sudah melakukan olahraga, kita ini sudah disiplin stretching dan lain sebagainya, tapi kok masih sakit gitu ya Ustadz ya. Apa ya Ustadz ya yang dicontohkan oleh baginda Nabi pada untuk menjaga kesehatan? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih Mbak Ayu yang luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Disanjung dulu biar semangat ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang sekali lagi senang banget saya bisa bersua kembali dengan kawan-kawan pada pagi yang berbahagia ini. Tiada ucapan pembuka yang paling indah, paling menakjubkan kecuali ucapan Alhamdulillah. Rasa syukur yang tak terhingga atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Beragam-ragam kenikmatan, beragam-ragam kebahagiaan. Hingga pagi hari ini saya bisa menyapa ya. Masya Allah, betul. Bertaut hati ya. Alhamdulillah. Berbagi kata. Oh, iya. Ini mau udah dipersiapkan so sweet gini ya Ustaz. Enggak dong, spontan ini. Oh gitu ya. Betul-betul sehat jasmani rohani semuanya ini ya. Masya Allah. Nanti tak materi khusus nanti akan bisa begini ya. Masya Allah, siap. Ya, salawat salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat semuanya. Ya, sehat ini investasi yang paling mahal ya, paling berharga, bukan paling mahal, paling berharga. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi investasi dalam hidup ini melebihi sehat. Tentu hanya iman yang tertinggi nilainya ya. Di atasnya sehat ya iman ya. Nah kalau bicara sehat, kawan-kawan sekalian, saya selalu berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Maka dari itu ketika ngomong sehat ini yang utama kita simak dulu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin bihasbi bani Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Rawahu Ibnu Tirmidzi. Artinya tidaklah anak Adam, maksudnya semua manusia ya, memenuhi wadah, perutnya maksudnya lambungnya ya, yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengisi perutnya dengan beberapa suapan yang akan meluruskan tulang rusuknya. Jika harus ditambah, maka sepertiganya untuk makanan,
sepertiganya untuk minum dan sepertiganya untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmidzi. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ini prinsip yang pertama, bahwa kalau kita ingin menjaga kesehatan itu adalah makanan. Makanan itu cukup besar kontribusinya terhadap kesehatan kita. Lah untuk bisa makanan ini tertata itu ya, seperti yang diresepkan oleh Rasulullah, sepertiga ini kan cara berpikir kita harus kita betulkan dulu Mbak Ayu, kita sehatkan dulu. Bahwa makan ini bukan untuk memuaskan nafsu lapar. Ini yang pertama ya. Atau kepentingan lain. Sekali lagi, makan ini bukan untuk memenuhi rasa lapar atau nafsu makan yang ada dalam diri kita, yang menjadi naluri setiap makhluk hidup. Atau makan ini untuk bergaya hidup, gaya hidup ya. Makan itu untuk menunjukkan gaya hidupnya. Makannya di mana itu ya. Makannya apa gitu. Habis itu makan siapa. Kok bisa Ustaz? Itu pasti nggak sehat, Bayu. Iya. Itu pasti tidak sehat ya. Itu sudah batinnya itu yang perlu disehatkan kan? Ya, makanya sekali lagi konsepnya dulu, pikirannya dulu kan yang harus disehatkan. Kalau masih begitu pikirannya, masih mangan nopo-nopo ya, berapapun kadarnya, kan nggak akan sehat dia. Malah membuat sakit bukan hanya dirinya, tapi juga orang lain. Bisa jadi malah sakit juga karena dia gitu ya. Ya ini yang sangat penting. Jadi sekali lagi nawaitunya makan ini harus kita pastikan benar dulu. Cara pandangnya, cara pikirnya, ya mindsetnya tentang makan itu. Karena sekali lagi kalau makan itu untuk memuaskan nafsu makan kita, bukan itu yang diajarkan oleh Nabi. Karena kalau itu yang kita ikuti, maka tidak mungkin kita bisa memetakan lambung kita menjadi sepertiga, pertigaan ya, kayak segitiga gitu ya. Jadi sepertiga, Rasulullah menyebut sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk airnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Saya rasa kalau mau coba, kawan-kawan sekalian, coba rasakan. Kalau kita makan dengan pembagian ruang dalam lambung kita seperti ini, saya yakin aktivitas yang kita kerjakan ini maksimal. Kita bernafas juga nyaman, ya tidak sesek karena kekenyangan ya. Gerakan kita juga tidak lamban karena terlalu banyak isi perut kita ya. Atau bahkan kemudian menjadi mengantuk karena kalorinya terlalu banyak ya. Sehingga atau karbohidratnya terlalu banyak sehingga mengantuk. Nah, oleh karena itu yang kedua adalah proporsi gitu. Proporsi makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut kita ini harus memperhatikan proporsi di dalam lambung kita. Kebanyakan minum juga tidak baik pasti. Kebanyakan makanan pasti tidak baik karena ruang udaranya menjadi kecil, sempit sehingga kita menjadi sesak nafas. Kemudian nafas kita menjadi pendek sehingga metabolisme dalam tubuh kita juga tidak akan baik kan. Pencernaan tidak normal, tidak maksimal gitu ya. Sehingga pada jamnya makan kita belum lapar, makan lagi ya. Sehingga ya kapan pencernaan bisa bekerja secara maksimal? Kalau belum lagi dia selesai menunaikan tugasnya, dia sudah harus kemudian diisi lagi sehingga ya ndak ada waktunya lambung kita ini untuk bekerja secara maksimal. Walhasil ya banyak residunya ya, banyak sampahnya ya. Banyak sampah di dalam perut kita. Kalau sudah banyak sampah di dalam perut ya sudah tahulah apa yang akan terjadi. Kita menjadi tidak sehat ya, kita menjadi tidak optimal dalam kehidupan kita. Dari sinilah kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka cara pandang terhadap sakit pun menjadi berbeda kan itu ya. Kalau pola hidup kita sudah seperti ini gitu ya,
kemudian kita tertimpa penyakit atau kita sakit, maka cara pandang menerima sakit pun menjadi sangat berbeda, gitu ya. Yaitu sakit itu bagi kita orang yang beriman, bagi kita orang yang mentaati ajaran-ajarannya Nabi, sakit itu adalah ujian. Malah bisa jadi menjadi nikmat, itu ya. Kasih sayang Allah kepada kita. Ini penting, ini yang kedua ini. Setelah yang pertama tadi, karena ada sebuah kisah ini Mbak Ayu ya. Ini mohon maaf saya bacakan terjemahnya saja ya. Ini agak panjang kisahnya ini. Kisahnya ini dari Ibnu Abbas, berkata kepadaku, maukah kau kuperlihatkan seorang perempuan ahli surga? Aku menjawab, ya. Ia berkata, perempuan hitam ini telah datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya aku mengidap penyakit ayan dan auratku sering tersingkap karenanya. Maka, jadi perempuan ini bertemu sama Rasulullah, Mbak Ayu ya. Maka berdoalah kepada Allah, wahai Rasul, untuk kesembuhanku. Lalu Nabi bersabda, kalau kau mau bersabar, bagimu surga. Dan bila kau mau aku mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu, dan bila kau mau, aku mau mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Perempuan itu berkata, aku mau bersabar saja. Ia berkata lagi, auratku sering tersingkap maksudnya ya. Maka mohonkanlah kepada Allah agar auratku tak tersingkap lagi. Maka Nabi pun mendoakannya. Ya, coba. Ini cara pandangnya kan sangat berbeda melihat penyakit itu tadi. Kan banyak ya, semoga kawan-kawan yang lagi sakit segera sembuh ya. Nah, kalau belum sembuh, maka tirulah seorang perempuan yang hitam yang ya dari strata sosial dipandang rendah lah gitu ya. Tetapi dia memiliki cara pandang keimanan terhadap sakit yang dia derita. Sehingga ketika dia sakit, yang dipikirkan bukan sakitnya ternyata, tetapi adalah auratnya, itu Mbak Ayu ya. Yang mana itu menjadi yang sesuatu yang paling ditakutkan oleh dia. Bahasanya dia seloro iki takdire, kasih gitu ya. Saya terima dengan sabar kan itu. Kenapa? Karena ketika orang itu begitu cara pandangnya, maka sakit yang menimpa dirinya itu akan diterima dengan sabar. Dan ketika itu kan, kata Rasulullah kan, sabda Rasulullah kan, kalau kau mau bersabar, bagimu surga. Kan itu. Jadi sabar menjalani menerima sakit itu, kata Rasulullah, pahalanya adalah surga. Masya Allah. Apa tuh saat aku loro semen gak ngalami gitu. Loro Ustaz. Kata yang sakit ini. Gitu, iya betul Ustaz. Iya, aku juga tahu loro ya. Saya kena COVID dulu ya. Iya. Ya alhamdulillah. Ya Allah masih kepanjang umur sama kita ya. Iya. Loh, sekali lagi ini kuncinya dulu. Dulu. Kalau kita sakit itu cara pandangnya seperti ini, maka peluang untuk sabar itu menjadi sangat besar. Tetapi kalau sakit itu cara pandangnya tidak begini, tidak tahu menyalahkan orang lah, kemudian pokoknya akhirnya dia berkeluh kesah, menyalahkan sana, menyalahkan sini gitu ya. Pada istrinya, kamu sih kenapa nggak ngingetin aku, saya gitu ini. Si istri juga gitu, lah kamu juga ngingetin aku, misalnya gitu ya. Akhirnya juga saling menyalahkan. Nah, ini dokter nih salah resep, misalnya gitu ya. Oh ini dokter salah diagnosa, misalnya gitu ya. Nah gimana ngingatinnya Ustaz? Lah kan begitu semuanya kan. Nah betul. pasti akan, ya bukan pasti, kebanyakan itu yang akan dia jalani ketika dia sakit itu ya. Sekali lagi kalau cara pandangnya seperti itu. Tapi kalau cara pandangnya hidupnya sudah sehat, kemudian dia tertimpa sakit, dan sakit ini adalah ujian dari Allah gitu ya. Bentuk kasih sayang Allah bahwa kita akan diberi pintu surga didekatkan pada kita, maka pasti berbeda itu. Bisikan di ruang batinnya ya, kemudian bisikan lintasan yang ada di benaknya, itu pasti berbeda. Kenapa? Kalau
kita lihat, kita ambil pelajaran dari contoh tadi itu, bayangkan dia lebih mengkhawatirkan auratnya, bukan sakit ya. Bahkan kalau gitu, aku sakit aja ya Rasul, kan itu ya. Aku sakit aja ya Rasul, karena sakit itu kata engkau, aku akan diberi surga oleh Allah. Bisa semakin kuat dia berdoa kepada Allah, semakin banyak dia berzikir kepada Allah, semakin terhindar dia dari ghibah, dari omongan yang tidak berguna. Kan begitu Mbak Ayu. Kalau sakit kan tidak bisa ngapa-ngapain dia. Betul. Gerakannya terbatas, sehingga dia bisa merasakan, ya Allah, sangat bersyukur engkau telah memberi aku sehat sekian tahun, sekian bulan ya. Bertahun-tahun aku sudah sehat, ini aku baru sakit seminggu aja rasanya sudah sepanjang hidup sakit gitu ya. Sakit baru semalam aja sudah teriak-teriak berkeluh kesah, seorang serumah sudah gopoh kabeh misalnya gitu. Bukan cuma serumah, sak rumah sakit loh gopoh kabeh. Bengok-bengoknya mancal-mancal gitu ya. Betul. Kenapa begitu? Sekali lagi kembali, kalau cara pandangnya terhadap sakit adalah cara pandang keimanan, maka dia akan menerima sakit itu sebagai uluran kasih sayang Allah kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan kemudian mendekatkan kita di pintu surga. Masya Allah, amin, semoga amin, yang amin. sakit segera sehat. Masya Allah, Dan amin. kita yang sehat ikuti resepnya Nabi tadi. Masya Allah. Semoga kita istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini yang berat tapi harus kita biasakan ya Ustadz ya. Enggak berat, tidak berat. Ini gak butuh duit ini. Gak keringetan juga. Cuma mengendalikan diri aja, menata pikiran kan gitu. Mindset tadi ya Ustadz. Iya, ya. kalau masih berat Mbak Ayu, dengarkan lagi dialog Fajar besok pagi. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah, semoga Islam itu sangat enteng ya Ustadz ya. Ya. Nikmat sekali ya. Benar. Ya Insya Allah. Kesehatan memang bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya itu nggak ada apa-apanya katanya. Iya. Gitu, Iya tanpa segalanya jadi. Iya. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya Ustadz Mim. Sama-sama. Selalu sehat selalu. Amin. Semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.